Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Karita kembali di seri Bunda Hebat. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam perlindungan Allah dan semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, seri Bunda Hebat ini adalah sebuah program yang pernah Karita dan Bubi dan Uci buat untuk membahas materi-materi atau hal-hal yang umum yang ada di masyarakat, tapi langsung dengan narasumber terdekat. Jadi agar kami saling terkoneksi satu sama lainnya. Oke, hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan mantan wanita karir. Ada namanya Mom Mutia. Mom Mutia ini seorang mantan wanita karir. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu Mom Mutia ini aktif sebagai pekerja, jadi wanita pekerja. Tapi setelah berumah tangga dan memiliki anak, Mom Mutia memutuskan untuk mendedikasikan dirinya kepada suami, anak, dan ibunya. Siap untuk berdiskusi bersama Mom Mutia? Sebentar, Karita undang dulu ya. Oke. Oh, ini sudah ada teman-teman Karita. Oh, Mom Mutianya sudah ya. Oke, Karita akan undang Mom Mutia sebentar ya. Oke, jadi insya Allah seri Bunda Hebat ini akan disiarkan dalam 1 bulan 2 kali, setiap Ahad sore atau Ahad siang. Oke, sudah. Oke, sebentar ya. Ya, Assalamualaikum Mom Mutia. Waalaikumsalam Karita. Ya, sebentar ya, ini suaranya agak kecil. Nah, ya. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik Karita. Karita sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat ya. Mama Tia, hari ini Karita mau ngajak Mama Tia bincang-bincang tentang eh, pengalaman. Jadi pengalaman apa saja? Pengalaman dari working mom, tapi dulu belum mom ya. Waktu itu belum belum nikah ya. Waktu masih bekerja Belum. belum nikah ya. Dari wanita pekerja, wanita karir menjadi full time mom. Tapi sebelumnya Karita akan bacakan dulu biodata dari Mom Mutia. Nama Mutia, IG-nya @mutiafajril, domisili Cipayung Depok, status menikah dengan Bapak Bayu, dan dikaruniai 2 orang putri, Feisha 3 tahun, dan Kalisa 1 tahun. Kemudian aktivitas saat ini full time wife ya. Kemarin Karita sempat Iya. minta biodatanya full time wife. Jadi sepenuh hati melayani suami gitu ya, Mom Mutia. Koneksinya bagus? Oke, oke. Oke. Sorry tadi agak Agak nge-lag terputus. sedikit ya, nggak apa-apa. Terus Iya. Mama Tia ini memutuskan untuk menjadi full time mom setelah menikah, betul ya? Di tahun berapa Mama Tia? 2017 Di bukan? 2017. Di 2000, Di di 2017. 2017 dan mendapatkan amanah pertama di tahun 2018. Kemudian 2018. hobinya dulu itu saat quality time itu watching movie ya, nonton film. Sekarang masih bisa nonton film nggak? Iya. Masih kok, masih. Masih bisa ya Kalau nonton film. misalnya masih bisa, masih. Terus, nah jadi Karita hari ini mau tahu gimana perasaannya, gimana pengalamannya, gimana eh, apa ya kebahagiaannya menjadi berubah profesi nih ya berarti ya dari wanita karir Mm-mm. menjadi full time mom dengan 2 anak yang Iya. berdekatan jaraknya gitu ya. Iya. Iya, coba Mutia boleh eh, memberikan informasi-informasinya, silakan. Iya, Karita terima kasih. Jadi kalau mau berbagi pengalaman sih, aku itu kan udah mulai bekerja itu dari lulus sekolah ya. Dari lulus sekolah itu aku udah langsung kerja. Setahun kemudian
Aku lanjut kuliah sambil bekerja. Mau Nah, kuliah jadi sambil kerja ya? dihitung-hitung gitu, hmm, dihitung-hitung total 7 tahun lah bekerja. Pada 2017 itu pas Hmm. menikah juga masih kerja. Oh, Masya Allah Kerja, ya. terus akhirnya setelah berapa bulan setelah menikah, ya 3 bulan lah, 3 bulan setelah menikah saya alhamdulillah diberi amanat hamil anak pertama. Nah, disitulah memutuskan untuk resign. Kalau misalnya perubahan sih drastis banget ya Karita ya, berbeda banget gitu. Iya. Yang dulunya sehari-harinya kerja, ketemu orang banyak, ketemu teman-teman, sekarang sekarang dari rumah melakukan aktivitas yang itu-itu aja boleh dibilang ya. Dan dengan kepenatan kalau boleh dibilang sih lebih penat menjadi ibu rumah tangga. Halo Karita. Lebih penat jadi ibu rumah tangga ya, Mbak Mutia ya. Jadi capeknya tuh bukan Iya. bukan cuma fisik ya, tapi psikis juga capek ya, begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. Terus Iya. Kurang lebihnya dulu seperti itulah Karita. bekerja selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu kan Mm. berarti sudah ada achievement-achievement ya, sudah ada pencapaian-pencapaian. Apalagi anak gadis gitu, pegang uang sendiri, itu kan rasanya Masya Allah banget ya. Punya uang sendiri dalam nominal banyak dan setiap bulan gitu. Itu juga Iya, ada dulu sih eh, iya dibandingkan sama sekarang ya, kalau dulu iya di situ ya, dulu punya penghasilan sendiri, mau apa-apa ya udah tinggal beli tanpa mikirin harus nabung atau harus beli keperluan yang prioritas gitu kan. Kalau sekarang kan penghasilan dari suami, jadi ya harus pinter-pinter lah. Nah, tapi di situ dia itu tugas ibu rumah tangga itu nggak cuma yang melulu tentang sumur kasur dapur ya kalau dibilang ya. Kalau orang Jawa ya, bilang kan tugas tugas ibu rumah tangga sumur kasur dapur yang nggak melulu, karena kita juga di sini berperan sebagai menteri keuangan suami ya. iya Jadi betul. semua keuangan juga kita kita handle, harus pinter gimana manage-nya gitu. Kalau dulu ya mau apa aja belum mikir ini itu ya, jadi apa aja dibeli gitu. Apa aja bisa gitu ya. Heeh. Terus Hmm, maksudnya kalau sekarang lebih memprioritaskan tabungan sih. tabungan untuk sekolah anak ya. Iya, Muhammadiyah. Terus dulu tuh bekerja selama 7 tahun pada instansi apa? Pada instansi apa? Bekerja selama 7 tahun itu? Di bank Karita, Ya, sebentar. di salah satu bank Di swasta. perbankan ya. Iya. Muhammadiyah, ada iklan sebentar. Oke, oke. Nah itu tadi salah satu iklannya juga. Kalau jadi full time mom itu nggak bisa fokus ya di satu di satu Nah, iya betul. apa di satu kegiatan gitu ya. Kita harus bisa mengerjakan banyak hal. Jadi istilahnya multitasking. 7 tahun di perbankan. Hmm, 7 tahun di perbankan ya. Jadi itu betul-betul itu kerjanya full time dari 9 to 5 atau gimana? ya 9 to 5 Umi. 9 9, to 9 to 5 5. dari pagi sampai sore. Mm-mm. Terus ini iklannya banyak banget ya. Jadi nah terus selama Dimaklumin kok Karita, dimaklumin. dimaklumin ya. Jadi selama 7 tahun terus 9 to 5 gitu ya, full time kerjanya full time terus
eh, saat penat juga karena sudah pegang uang sendiri gitu ya, jadi bisa healing stresnya tuh bisa dengan mungkin belanja gitu kali ya, gitu nggak sih kalau kalau wanita pekerja tuh ya, wanita karir tuh begitu ya. Terus Mamutia selama 7 tahun di perbankan itu sudah menerima achievement apa, goal apa terbesar yang pernah diraih, terus pengalaman kerjanya tuh seru atau tidak, terus kalau capek mah pasti capek ya, apapun pekerjaannya pasti capek. Boleh diceritakan selama bekerja itu, selama jadi wanita karir itu kenikmatannya apa gitu? Ya kalau achievement sih pernah ya, Karita. Jadi dulu itu di tahun 2016, setahun sebelum aku resign itu, aku kan ikut ikut kompetisi kompetisi yang diadakan di kantor aku itu. Jadi seluruh Indonesia ikut, seluruh Indonesia bank tersebut tuh ikut, karyawan-karyawannya. Saat itu namanya eh, Smart Solution Program. Pokoknya karyawan-karyawan yang seperti tellernya, CS-nya, dan back office-nya itu ikut. Nah, alhamdulillah waktu itu sempat dikasih kepercayaan menang mewakili satu kanwil saat itu. Itu Satu sih yang kanwil nggak tuh pernah berapa dilupain. berapa berapa membawahi berapa cabang saat itu? Satu kanwil itu ada satu Indonesia itu kan ada 12 kanwil ya. Satu kanwil itu bisa sekitar belasan cabang nih, Karita. Jadi dari belasan cabang itu Mamutia nomor satunya, Salah satu mewakili salah satu kanwil. mewakili salah satu Di kanwil, dan kanwil dari 10 pada saat kanwil itu. 10. Berarti dari 12 itu Mamutia salah satunya. Ya, Oh, luar biasa ya. Dari ribuan itu sih yang ribuan. paling diingat, yang paling ya lumayan lah buat cerita ke anak cucu nanti. Iya betul. Jadi itu pencapaiannya luar biasa ya dari se-Indonesia loh gitu ya. Kecuali kalau mungkin dari satu cabang ya bisa jadi karena kan saingannya lebih sedikit. Tapi kalau se-Indonesia tuh berarti ribuan staff yang bersaing dengan kita gitu. Ya, Berbagai divisi berarti ya. berbagai divisi dan aku salah satunya mewakili stock teller pada saat itu. Top seller pada saat itu 2016 punya achievement, 2017 resign. Padahal dalam waktu 1 tahun Desain. itu sebetulnya karir lagi bagus-bagusnya gitu ya. Bisa Uh, bilang gitu ya, lagi sangat. Teman-teman seperjuangan itu sekarang udah di atas posisinya. Oh gitu, udah jadi petinggi-petinggi gitu ya. Adalah beberapa, ya. Tapi ada penyesalan nggak di situ? Harusnya kalau Kenapa? aku ada penyesalannya nggak? Harusnya kalau aku terus ngelanjutin karir aku, kan aku akan setara dengan si ini gitu. Allah, penyesalan untuk sekarang sih enggak ya. Kalau dulu mungkin awal-awal resign itu gimana ya, namanya kita udah biasa kerja ya, kayak ditinggal pacar nikah aja gitu. Istilahnya susah move on ya. Iya, sakit sakit tapi nggak berdarah ya. Dari betul. Iya, yang namanya kita biasa kerja, terus tiba-tiba stuck di rumah. Pada saat itu kan juga belum punya anak-anak ya, Karita ya. Jadi kayaknya sepi banget pas suami kerja, kita nggak ngapa-ngapain gitu di rumah, bosen gitu. Awal-awal sih ya kepikiran tuh sampai pernah cerita sama suami. Pokoknya kalau saat itu kan udah hamil ya, kalau nanti anak pertama lahir mau kerja lagi sampai ngomong kayak gitu. Tapi Saking ternyata, ingetnya itu ke kerjaan melulu. tapi ternyata setelah lahir anak pertama, Setelah lahir anak pertama semua berubah drastis. semua berubah drastis. Iya, disitulah aku mulai sadar ya, apa? Oh ini eh, maksud dari Allah yang Allah kasih gitu. Jadi nggak selamanya yang kita nggak suka itu bukan yang terbaik buat kita. Gitu. Pasti Allah
ada maksud tersendiri lah buat kita, yang pasti yang terbaik buat kita. Ya, setuju Dan ya. disitulah aku sadar ya, aku punya anak benar-benar alhamdulillah bersyukur gitu, dan benar-benar mau mendedikasikan diri untuk keluarga. Ya, itu yang poin apa ya? Punchline-nya adalah mendedikasikan diri untuk keluarga. Jadi memang sebetulnya jomplang jomplang banget kali gitu ya, Mutia ya, dari punya penghasilan sendiri, kalau mau kemana-mana bisa enak gitu kan, apa sih, jalan-jalannya mudah, kemudian sendirian, terus kalau butuh merefresh diri itu gampang gitu ya. Sekarang sudah ada anak dengan rutinitas yang itu aja ya. Tadi kalau Mutia bilangnya sumur dapur kasur gitu ya, seperti itu. Tapi akhirnya jadi sebelumnya itu, sebelum resign itu memutuskan untuk resign karena hamil atau karena menikah, atau karena memang sudah kesepakatan dengan suami. Iya, saat itu kesepakatan sama suami sih, kayak gitu. Kesepakatan sama suami ya, untuk akhirnya full mengurus anak-anak di rumah gitu ya. Iya, betul. Terus kan ini anaknya, eh Mutia ini anaknya ada dua, teman-teman. Jadi ada dua. Yang pertama kakak Fesya, yang kedua adik Kalisa. Jadi saya sebenarnya manggil Mutia ini Mama Feika. Jadi Fesya dan Kalisa gitu ya. Iya, jadi Mama Feika. Nah, ini kan jarak kakak sama jarak adik itu deket ya. Cuma 1 tahun ya? Satu setengah ya? 23 bulan. 23 bulan ya. Nah, terus tuh kendalanya punya anak yang usianya berdekatan gitu tuh gimana? Ada karena kan basicnya dari pekerja gitu kan, itu kan nggak kebayang akan oke lah punya anak gitu satu, terus akan kasih jeda gitu. Ternyata Allah kasih satu lagi, jadi langsung dua, dan itu bagaimana menguatkan dirinya, karena satu aja kadang-kadang kan repot gitu ya. Satu aja tuh kadang-kadang repot. Bagaimana kalau Allah kasih langsung dua gitu dalam waktu yang mepet, yang berdekatan. Kendalanya apa tuh? Kendalanya apa, Mutia? Kalau ditanya kendalanya banyak ya. Yang paling Kita namanya orang tua kan belajarnya seumur hidup ya, Karita ya. ya, betul. Jadi apa yang akan terjadi besok kita kadang-kadang nggak tahu. Jadi emang hamil kedua ini bukan nggak direncanain sih ya. Sebenarnya emang ada rencana, cuma nggak secepat ini gitu, nggak secepat itu pada saat itu. Dan ternyata Allah kasihnya lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi siap, cuma yang belajarnya mepet istilahnya kan. Belajar langsung sabarnya, on the spot ya. On the spot. Jadi waktu kalau perbedaannya sih jadi dibanding anak pertama, kayaknya kalau waktu anak pertama tuh mau namanya anak ya, bayi, balita itu kan sering cranky ya. Tahu lah, tahu sendiri lah, Karita juga punya balita ya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Iya, kalau waktu masih punya satu anak itu kayaknya tuh sabar banget. Nah, mulai diuji laginya ini begitu adiknya lahir ini. Cuma aku bersyukur sih. Jadi semenjak adiknya lahir ini banyak banget perubahan-perubahan baik yang ada di si kakak. Begitu juga dengan aku bisa belajar lebih sabar, walaupun masih dalam tingkatan belajar ya. Sama, Mama Fashion. Jadi memang semuanya kayaknya perlu belajar sama. Iya, namanya kan kita belajar seumur hidup ya, Karita ya. Iya, betul. Jadi itu ya. Jadi itu aja sih kendalanya, apalagi kalau misalnya dua-duanya lagi cranky, lagi tantrum, pasti ada masanya kan. Iya, betul. Di situ itu biasa. Itu berarti perasaan itu
itu kelelahan itu lebih melelahkan daripada saat jadi wanita karir gitu. Kalau menurut aku sih ya lebih. Bahkan aku kalau lagi ngerasa lelah, ngerasa capek kayak gitu, apa ya? eh, Kayak belum pernah ngerasain saat aku jadi pekerja. Oh gitu ya Allah. Kayaknya dulu nggak pernah secapek itu kayak gitu. Ya, mikirnya tuh kayak gitu. Oh justru lebih Cuma lebih ya, capek ya. mm-mm. Cuma ya bahagianya juga lebih-lebih dibandingkan dulu. Bisa Bener-bener apa? bisa di apa ya digambarkan nggak bahagianya tuh seperti apa gitu kan? Karena kan memang kebahagiaan kalau katanya orang kebahagiaan itu kan adanya di otak orang lain ya. Jadi kita kadang ngelihat oh si ini kayaknya bahagia deh gitu. Jadi tuh betul nggak sih dibilang saat saat wanita karir memutuskan untuk resign dan menjadi full time mom itu ada kebahagiaan yang mungkin bisa nggak dibilang ini tidak terbayarkan dengan achievement apapun yang diterima saat bekerja. Iya, benar. Bisa sih. Karena apa ya? Kalau dari pengalaman aku sendiri sih, apa ya? Begitu aku menikah dan punya anak itu benar-benar ini loh kehidupan yang sesungguhnya gitu. Masya Allah ya, sampai ini kehidupan yang Jadi sesungguhnya. hmm, namanya kalau berkeluarga itu kan nggak melulu kita senang ya, bahagia itu ya isinya itu nggak melulu tentang kesenangan. Ada juga, maaf ya, ada Gak iklan. apa-apa, Sini tadi kak, sini. sudah. Coba sini Kakak Pesha, mana Kakak Pesha? Kakak Pesha kita masuk TV Ini, Kakak Pesha. ini ada Umi, ini Uminya Ya, Kakak Pesha nih. Assalamualaikum. Halo Umi Kak pinjam Umi, mamanya dulu ya. gitu. Waalaikumsalam. Gitu. Ada halo. Iya. Tolong ngobrol dulu ya. Terus tadi sampai mana ya? Jadinya blank ceritanya nih. Jadi eh, nggak bisa tergantikan deh, bahkan kalau misalnya ada yang menawarkan mau nggak balik lagi kepada masa dulu dengan pencapaian A B C D E gitu, ditukar sama yang sekarang, oh gitu, malah nggak mau. Karena yang sekarang ya alhamdulillah bersyukur banget punya anak-anak yang lucu ini nih, yang itu salah satunya sih Karita. Iya. Kepuasan jadi ibu rumah tangga itu salah satunya bisa menyaksikan langsung, sebentar ya, bisa menyaksikan langsung, bisa melihat perkembangan anak-anak secara langsung gitu. Kita bisa menghandle sendiri, bisa mendidik sesuai dengan apa ya, pola asuh kita gitu. Jadi itu poin tertingginya ya, menyaksikan perkembangan anak-anak, mendidik, membentuk dengan pola asuh kita gitu ya. Nah, ya istilahnya kalau misalnya mereka lagi butuh kita ada terus buat mereka. Bahkan kalau misalnya mereka lagi sakit pun, aku sering mikir kalau ngobrol sama suami, kalau misalnya aku kerja, kalau anak-anak sakit gini gimana ya? Sampai mikir kayak gitu. Iya ya, jadi memang memang itu ya. Sebentar, ini di sini ada iklan lagi. Sebentar ya. Ya, dari teman-teman. Ya, itulah kendalanya. Kendalanya ibu rumah tangga dengan balita tuh pasti apa ya? Mereka akan muncul di waktu-waktu yang mengagetkan gitu. Jadi kita nanti bisa buyar gitu ya. Iya betul. Nah, terus tadi tadi saya suka banget dengan line yang tadi. Tidak tergantikan walaupun dengan istilahnya pencapaiannya ABCD gitu, perkembangan anak. Tapi seberharga itu ya berarti ya, seberharga itu. Oh Karena iya,
Kalau saya Iya, kalau saya jelas. pribadi kan untuk dapat kakak bidan itu kan agak jauh ya, hampir 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu masih full Hmm, ngajar gitu. Saat hmm, eh, sudah tidak sanggup secara fisik, baru memutuskan resign. Eh, tapi kan dari gadis memang memang nggak pernah merasakan apa ya kayak kerjaan rutin gitu. Jadi butuh informasi-informasi dari memang pekerja rutin yang suatu saat berubah menjadi mama gitu. hmm, hmm, hmm. Iya, iya Kak Rita. Jadi kita kita juga sebagai ibu rumah tangga bukan berarti kita nggak bisa mencapai apa ya achievement-achievement yang seperti kebanyakan orang mikirnya achievement itu cuma bisa dicapai sama orang-orang pekerja ya, wanita karir gitu. Tapi nggak melulu sih menurut aku. Kita bisa berkembang di rumah juga gitu. Sekarang banyak juga kan yang wanita sorry, ibu rumah tangga yang berbisnis, yang punya usaha di rumah. Kayak Karita juga kan masih ngajar. Soalnya itu passion ya, jadi nggak bisa. Malah aku belajar banyak loh dari Karita ini loh. Oh, Masya Allah. Sebenarnya nih, teman-teman sebenarnya kami tetangga, cuma jeda berapa rumah gitu ya. Cuma karena saat belajar kemarin, saat kegiatan di taman bermain, eh, Mama Feisha ini yang apa ya pernah menceritakan, oh dulu begini loh bekerjanya kan memang ada beberapa mama yang masih bekerja gitu ya. Cuma Mama Mama Feisha ini benar-benar apa ya menemani gitu, betul-betul menemani, betul-betul kadang tuh kalau saya sebagai pengajar tuh ngelihat binar matanya tuh kayaknya, oh ya Allah sebahagia itu gitu ya. Terus ini agak delay nih koneksinya, jadi saya harus nunggu beberapa saat takut bentrok suaranya. Eh, Ah, iya. Mama Feisha, Momutia ya. Di sini bahasanya Momutia ya, kebiasaan sih. Jadi itu setelah 7 tahun, setelah memutuskan resign nih teman-teman, ternyata Momutia ini lebih apa ya jiwanya mungkin lebih bahagia saat menjadi ibu rumah tangga gitu ya, Mm-mm. karena Ya, bisa karena bisa apa tadi bisa mengamati anak-anak, menyaksikan tumbuh kembang mereka secara betul gitu ya, secara apa namanya kita sebutnya secara sempurna, perkembangannya secara sempurna, tidak didelegasikan dan tidak eh, terpotong misalnya dengan kegiatan yang lain begitu ya Mutia ya. iya Karita. Tadi sudah membahas tentang sukanya, tentang bahagianya menjadi full time mom yang mendedikasikan diri untuk keluarga, untuk suami, anak-anak dan orang tua. Sekarang dukanya tuh gimana? Misalnya lagi capek, aduh capek banget ya aku kan pengen me time gitu kali ya. Kepengen me time gitu. Cuma kan namanya kita sudah punya anak, apalagi balita, kemana-mana kan kita pasti diikutin ya. Bahkan kalau ke kamar mandi Mm-mm. pun kita nggak bisa leluasa gitu. Dukanya tuh apa sih? Ya, itu sih salah satunya. Makanya kita untuk menjadi ibu rumah tangga itu sebenarnya apa ya, keputusan besar ya, benar-benar keputusan. Jadi apalagi yang udah biasa bekerja itu benar-benar harus bulat keputusannya saat memutuskan untuk menjadi full time. Jadi Jadi keputusan yang besar ya, eh, sangat besar ya. Karita Iya, apa ya? ya. Oh sama sudah di ini ya, sudah dipindah tangankan. Kakak biasanya dipindah tangankan sebentar ke papa ya. Tapi keputusan besar itu sebelumnya sudah hasil diskusi diskusi yang cukup panjang dengan suami gitu ya. Iya betul. Emang udah benar-benar kesepakatan berdua sih pada saat itu. Nah, jadi komunikasi sama suami itu juga
sangat penting ya buat apa sih, kewarasan kita. Iya, betul. Kewarasan kita di rumah, iya. Jadi saat kita capek, dia tahu. Jadi apa ya? Bisa inilah saling terkoneksi jadi. Saling terkoneksi ya. Jadi kalau misalnya Mom Mutia Hmm, ini sudah di garis di ambang batas kesabaran gitu ya. Karena kan secara fisik, secara mental capek banget ya jadi ibu rumah tangga tuh capek sekali. Terus kalau kalau udah begitu berarti dihandle sama Pak suami gitu. kalau ada dia di rumah. Kalau tidak ada, nah bagaimana kalau saat itu tidak ada di rumah? Kalau tidak ada, ya makanya aku bilang apa ya, belajarnya seumur hidup ya kayak gitu. Bener-bener parenting ini luar biasa ya Karita ya. Jadi nggak cuma di lingkup sabar aja ya, jadi buat ngehandle marah, buat nahan marah, kita kan nggak mau kan anak-anak kita ngikutin kita. Iya betul ya. Jadi wah di situ sih. Terus selain itu juga kalau kita lagi capek, itu pentingnya me time ya. Pinter-pinter ngatur waktu aja saat anak-anak tidur. Tapi masih masih bisa menjalankan me time kan ya? Masih kok, masih. Walaupun nggak sesering dulu ya kita ya. Ya nggak bisa sesering dulu ya. Kalau boleh tahu me time-nya apa sih? Kalau Mam Feisha, Mam Mutia ini me time-nya apa sih setelah punya anak? Berubah nggak? Tapi berubah nggak kan dari gadis ke menikah ke punya anak itu kan berubah ya? Karena kesibukan, karena apa sih? Karena waktu yang sangat terbatas, jadinya me time-nya juga berubah. Tapi kalau dari adanya kakak dengan adanya adik gitu, anak pertama dan anak kedua, me time-nya berubah juga nggak? Enggak sih, karena jadwalnya mereka bisa kita atur ya Karita ya. Bisa kita bentuk. Jadi mungkin waktu awal-awal adiknya baru lahir aja itu kita menyesuaikannya agak susah. Cuma kalau makin kesini sih makin makin kebentuk ya polanya. Jadi kita udah tahu lah kapan kita bisa makan, kapan enggak, kapan kapan kita harus benar-benar nemenin mereka. Ya, itu catatan untuk mama-mama baru ya. Ternyata membentuk aktivitas anak itu bisa menjadi kunci keberhasilan me time kita. Itu ya, begitu ya, Mamut ya kira-kira ya. Betul, betul, Nah, betul. kalau 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 me time-nya receh misalnya, me time yang mudah kayak kalau me time saya itu dikasih izin untuk mendengarkan lagu sendirian, benar-benar sendirian. Entah lagu, entah saya makan camilan sendirian yang tidak diganggu, itu me time saya udah bisa ngisi energi lagi lah gitu. Itu kan receh banget ya, tapi kan memang ada orang-orang yang me time-nya tuh nge-mall sendiri, pergi ke mall sendiri gitu ya, atau pergi ke kafe sendiri, kayak gitu. Jadi tadi kalau dari kalimatnya Momutia, membentuk aktivitas anak itu akan sangat membantu saat kita membutuhkan me time. Jadi nyuri-nyuri waktunya gampang gitu ya, Momutia ya. Iya betul Rita. Ya, kalau kalau Momutia tadi apa me time-nya? Saya sering lihat statusnya tuh kayaknya tengah malam makan mie itu enak banget ya. Kepengen bisa begitu, kepengen bisa begitu. Tapi kalau dilihat dari eh, foto-foto di Instagramnya, Muhammad ini sukanya traveling juga ya? Nah iya betul. Itu aku sama suami dari dulu bahkan sampai sempet ini paling enggak setahun sekali itu wajib. Dari dulu pun sebenarnya dari sebelum kita menikah ya, saat masing-masing bekerja itu di kantor pun ada setahun sekali paling paling enggak itu harus ada apa namanya ya dulu, kalau dulu namanya apa sih Pak? Oh ya, gathering. Gathering. Maaf ya udah
Sama, 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 Sebelum sama. ini jadi lupa. Tenang aja, karena memang selama pandemi ini kita nggak kemana-mana, jadi harus bikin aktivitas yang Betul, jadi memacu udah, aduh, memacu kerja udah otak ini gitu ya. banget. Jadi setahun sekali harus pelesiran gitu ya kira-kira. Itu termasuk me time-nya ya. Termasuk sih. Cuma sekarang ya banyak lah ya pertimbangan-pertimbangannya kalau mau traveling kayak gitu. Iya, salah satunya karena efek pandemi ini ya, jadi kita Ini em, betul. nggak bisa kemana-mana gitu ya. Iya, Mbak Mutia, kita sudah berdiskusi selama setengah jam. Nah, nggak terasa ya, udah setengah jam rasa ya. ngobrolin tentang luar biasa ternyata bahkan wanita karir pun ada titik capeknya gitu ya, ada titik lelahnya. Tapi saat berubah menjadi ibu rumah tangga, justru sebetulnya secara secara fisik mungkin lebih capek ya, kayak anaknya lari, kita harus ngejar, anak main harus nemenin, anak makan ngajarin apa namanya menyuap makanan sendiri, tapi tetap harus didampingi gitu ya. Itu lelah secara fisik, tapi ternyata teman-teman batinnya itu eh, sangat terisi dengan baiknya gitu ya. Allah sudah kasih takdir yang luar biasa berat loh, kalau kalau menurut saya tuh berat sekali gitu ya, dari banyak kemudahan-kemudahan, kemudian kemudahan itu akhirnya berganti seiring bertukarnya takdir gitu ya. Tapi ternyata Allah berikan keringanan untuk menutupi kekurangan yang tadi sudah dirasakan gitu ya, Muhammad ya kira-kira. Iya betul, Kak Rita. Ya, ini karena kita sudah 36 menit kita berdiskusi, dan Masya Allah apa ya, membuka sedikit di hati saya tuh, kadang saya tuh ngerasa gini, ya Allah bosen banget ya di rumah melulu gitu. Karena memang dari dulu di rumah melulu gitu, Sama-sama. pengen Ya. pengen ngerasain kalau kerja enak kali ya, kalau ini enak kali ya gitu. Cuma memang ada yang bilang kalau sudah berkeluarga dan punya anak, yang memberatkan itu anak. Tapi memberatkan bukan dalam artian negatif ya, yang membuat kita mungkin berpikirnya lebih, aduh kalau saya begini anak saya gimana gitu kali ya, Mutia ya. Betul, Kak Rita. Nah, di menit-menit terakhir nih, kita masih punya sekitar 3 menit. Itu saya minta sebuah closing statement. Jadi apa ya, closing statement tuh bahasa mudahnya apa ya? Kalimat penutup tapi yang menutup dari 30 menit diskusi kita tadi gitu. Keputusannya, bukan keputusan ya, kalimat penutupnya yang menggambarkan Kesimpulan kali ya. kesimpulan ya, betul. Bahasa mudahnya kesimpulan dari 30 menit tadi hasil diskusi kita. Silakan Muhammad ya. Iya, jadi untuk menjadi ibu rumah tangga itu sebenarnya adalah pilihan ya, bukan paksaan. Jadi kita harus benar-benar tahu apa kelebihan dan kekurangannya menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi wanita karir itu sama-sama sama-sama mulia kok. Maksudnya kalau misalnya kita niatnya emang untuk Allah dan keluarga ya, gitu. Cuma ya itu tadi, untuk menjadi ibu rumah tangga itu kan full sangat tugas yang berat ya. Tapi percaya deh, kalau misalnya kita menjalaninya dengan ikhlas, itu Allah akan kasih kemudahan-kemudahan. Karena kita itu adalah wanita pilihan yang dan mulia menurut Allah. Sih, menurut aku ya. Tuh ya teman-teman ya, jadi biasanya nih kalau kalau kayak gini kan galaunya ibu pekerja tuh begitu ya, karena apa sih, mengerjakan kerjaan kantornya juga di rumah gitu. Banyak banyak apa sih, banyak yang tertinggal misalnya ngajarin anak tapi harus bekerja juga tuh. Catatan dari Momutia tuh bahwa Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Jadi seperti itu ya. Ini kayaknya banyak temennya Momutia ini yang gabung di sini. Iya, jadi Iya, jadi ini juga sih, karena itu kan pilihan ya, bukan paksaan. Jadi sebenarnya balik lagi ke individunya masing-masing. Karena banyak juga Karita
yang sebelumnya wanita karir terus menjadi ibu rumah tangga, ternyata mereka lebih stres, jadi psikisnya yang terganggu. Oh Itu gitu banyak ya. juga. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya masing-masing, ke apa sih namanya? Ke prioritas ya. Kalau menurut aku tuh prioritas tuh. Saya baru tahu tuh kalau ternyata dari memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga justru malah tambah apa ya, stres ya bisa Ada bilang sih ya. beberapa ceritanya. Oh, mungkin bukan bukan passionnya kali ya, bukan passionnya, tapi ternyata Mungkin ya, mungkin. dituntut untuk itu gitu kali ya. Nah, cuma sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya kita tahu apa ya, kodrat ya. Ini yang lagi rame kemarin ya, kodrat ya. Iya, jadi kalau misalnya kita benar-benar memahami itu, insya Allah kita akan tenang sih ngejalaninnya dan ikhlas. Tenang dan ikhlas menjalankannya. Oke, terima kasih Mama Tia atau Mama Fesya, Mama Feika, Fesya dan Kalisa atas eh, bincang sore hari ini, bincang siang ya, lebih tepatnya jam 2, ini mau jam 3. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Nanti bisa dilihat di Instagram Karita rekaman ini. Saya akan mengantar Mama Fesya pulang dulu. Akan apa ya menyudahi diskusi hari ini. Terima kasih telah bergabung dan tadi poinnya adalah percayakan pada Allah. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan atas pilihan hidup kita. Oke, disudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam buat Kakak Fesya dan Waalaikumsalam. adik yang lagi bobo. Sehat terus ya. Ya, terima kasih Karita.